Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok resep ingin mempresentasikan tentang DFD, di mana kelompoknya yang beranggotakan 6 orang, yaitu Fahri Aziz Herdiansah, Ihsan Nurhuda, Setia Sutiana, Suci Handrayani, Ainun Asri, dan Muhammad Hasan Ali. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang apa itu DFD, yang akan dijelaskan oleh Setia Sutiana. Apa itu DFD? DFD, Data Flow Diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir, data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang simbol-simbol yang ada di DFD, yang akan dijelaskan oleh Fahri Aziz. Di sini terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, di sini simbol input atau output. Simbol input atau output, external entity atau entitas luar, simbol ini menunjukkan orang, organisasi, atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Dua, simbol flow. Simbol flow, data flow diberi simbol panah. Simbol ini menunjukkan satu data tunggal atau kumpulan logis. Suatu data selalu diawali atau diakhiri pada suatu proses. Tiga, simbol function. Simbol function proses adalah aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, bisa berupa manual maupun terkomputerisasi. Terakhir, 4 adalah simbol field database. Simbol field database data store adalah kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan dalam data store. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang apa itu diagram konteks dan bagaimana diagram konteks yang kami buat, yang akan dijelaskan oleh Ihsan Nurhuda. Baik. Penjelasan diagram konteks merupakan diagram alir yang menggambarkan sistem secara umum. Sebelum membuat diagram ini, maka dilakukan analisa terlebih dahulu untuk mendapatkan kebutuhan sistem secara umum. Diagram konteks dapat dilihat pada gambar di atas. Pada DFD level 0, terdapat dua pengguna, yakni user dan admin. Ditambah dengan satu proses pencarian resep masakan berdasarkan bahan yang dimiliki, di mana user dapat mencari resep makanan, resep masakan, dan berkomentar tentang resep tersebut. Kemudian, user akan menerima feedback berupa rekomendasi resep makanan. Lalu, dari sisi admin, akan memperbarui resep masakan di basis data. Juga dapat memberikan komentar pada resep masakan. Proses pencarian yang terdapat di level 0 itu meliputi proses pencarian resep berdasarkan bahan yang dimiliki. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang DFD level 1 yang akan dijelaskan oleh Ainun Asri.
Ya, selanjutnya DFD level 1 resep masakan. Pada DFD level 1, sistem menggambarkan secara detail dibandingkan sebelumnya. Diagram ini merupakan turunan dari diagram konteks atau DFD level 0. DFD level 1, resep masakan, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini pada gambar DFD level 1 terdapat 4 proses, yaitu proses login, pencarian resep masakan, kelola resep masakan, dan kelola kriteria masakan. Dan di sini juga ada 2 tabel, yaitu tabel kriteria dan tabel komentar. Dan ada 2 pengguna, yaitu user dan admin. Pada proses login, di mana admin menginput username dan password untuk dapat masuk di dashboard admin. Dan untuk proses pencarian resep masakan akan dimulai aktif setelah menerima inputan dari user berupa kriteria resep masakan yang dicari. Lalu, sistem pencarian akan membobotkan kriteria dan menghitung kriteria sekaligus mencocokkan dengan database resep guna memberikan resep masakan yang dicari. Proses kelola resep masakan ini berfungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data resep, di mana admin yang menginput jenis resep masakan baru ke dalam data resep. Setelah itu, proses kelola kriteria masakan, yang berfungsi untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus kriteria resep masakan, di mana admin yang menginput kriteria resep masakan ke dalam database kriteria tersebut. Sudah. Selanjutnya, Ali akan menjelaskan tentang DFD level 2. Penjelasan level 2 yaitu terdiri dari kelola kriteria masakan dan kelola resep masakan. Yang pertama, kelola kriteria masakan merupakan turunan level 1 yang terdiri dari proses pertama login, yang kedua pencarian rekomendasi resep masakan, yang ketiga kelola masakan, yang keempat kelola kriteria masakan. Dapat 3 proses kelola kriteria masakan, yaitu tambah, edit, dan hapus. Yang kedua, DFD level 2 kelola resep masakan, terdapat 3 proses juga, tambah, edit, dan hapus. Untuk gambar yang sudah dipresentasikan di layar, itu admin menginput data kriteria untuk menambahkan kriteria, lalu kriteria bisa mengedit dan menghapus. Yang gambar yang kedua, di admin menginput data resep yang kemudian menjadi resep bisa mengedit dan menghapus resep. Cukup. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan DFD, dimulai dari pengertian DFD, simbol DFD, diagram konteks, DFD level 1, level 2, dan level 2.2. Di sini bisa dilihat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.